Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Dan kenapa diterapkan pembelajaran tematik? Kenapa nggak berbasis mapel kayak dulu lagi? Anak-anak belajar IPA, IPS itu enggak. Tapi kan sekarang bagaimana pelajaran-pelajaran itu diikat menjadi tema. Iya. Gitu kan. Itu nggak paham, pasti bingung. Kalau masih bingung disuruh mengeksekusi gimana coba? Masih bingung kan karena mereka belum diedukasi lagi tentang K13-nya. Loh sebetulnya udah, kalau masalah bintek banyak. Bimbingan dan pelatihan banyak. Sebenarnya. Tapi bagaimana mau paham yang dilatih? Kalau yang ngelatih aja biasanya orang yang nggak belum begitu paham juga. Sama kayak kemarin ada sih ya beberapa di lingkup Genteng sini kan guru yang ikut pelatihan gitu ternyata nyampe sekolah ya sama, ternyata mereka nggak begitu paham juga. Tidak diterapkan berarti. Bukan kita nggak ngomong diterapkan dulu. Berarti nyampe pemahamannya enggak? Iya, nggak nyampe Mas Yan. Oh. Nggak nyampe Mas Yan. Itu karena terus gini juga mungkin sistem pelatihannya juga mungkin yang perlu diperbaiki kan. Artinya setelah kita ngomongin tadi guru tadi, sistem rekrutmennya, nah sekarang kita ngomong tentang sistem pelatihannya. Jadi oke lah, let's say dari bangku kuliah kita akan dapat berapa persen keilmuan ya. Nah, terus kemudian matengnya seorang pengajar itu dengan praktek gitu kan. Ya, kamu udah tahu lah tentang berapa ribu jam terbang sih seseorang itu bisa dikatakan mulai get the hang of it, mulai bisa melakukan sesuatu itu kan setelah berapa ribu jam melakukan sesuatu. Sama guru sebenarnya yang memantangkan pasti pengalaman juga. Kayak kamu, sehebat-hebatnya kamu sebagai lulusan FKIP, nggak akan matang kecuali kamu mengajar juga, benar-benar mengajar. Kamu akan semakin matang. Pelatihan-pelatihan di tingkat bawah, yang melatih kami guru-guru ini banyak sebetulnya orang-orang yang mungkin ada yang lebih seharusnya, ada yang cuman ya itu tadi sih memang akses, tentu saja akses sekolah yang segini banyak terhadap pelatihan-pelatihan yang baik, yang benar-benar efektif ya pelatihannya ya. Setelah dilatih itu ada yang efek gitu loh maksudnya. Seharusnya kayak gitu. Bukan setelah dilatih terus sama aja. Seperti itulah potret-potret pelatihan kita. Kita kan suka nyingkat sih. Pelatihan 3 bulan dibuat sebulan. Pelatihan sebulan dibuat seminggu disingkat jadi 2 hari. Seringnya 2 hari itu sih. Seringnya 2 hari sih. Akhirnya ya pulang tetap aja nggak berubah. Jatuhnya malah ke formalitas saja ya. Dapat sertifikat pelatihan ini, tapi ilmunya nggak dapat. Tadi kan permasalahannya dari pendidik ya. Salah satunya kita pendidik. Belum ngomongin tentang ini loh ya, tentang kompensasi untuk pendidik. Kita emang jauh banget. Sekali lagi karena itu ya Cak ya. Kayak pendidik ya, bahasa buruknya pendidik di sini kan seperti kurang sesuai ya untuk mendidik generasi baru. Kita mau ngomongin apa nih? Enggak, yang kualitas pendidiknya. Saya kira kita mau ngomongin tentang gaji guru, enggak ya? Iya juga. Iya, tapi mungkin apa karena kurang penghargaan ke arah situ juga ya? Definitely yes. Jadi banyak loh. Dan itu biasanya terjadi pada tenaga-tenaga yang honorer ya. Mereka yang masih mendarmakan diri untuk mengajar di sebuah sekolah gitu kan. Ya sebetulnya kalau nasib guru itu nggak ada upaya sama sekali dari pemerintah untuk memperbaiki ya enggak. Sebagai contoh, kalau dulu itu hanya ada 2 macam, yaitu guru PNS dan guru sokwan honorer gitu ya. Nah, sekarang kan ada sertifikasi. Itu zamannya Pak SBY kalau nggak salah sertifikasi itu kan salah satu bentuk kebijakan yang mencoba berpihak kepada guru kan. Jadi at least guru itu sekarang meskipun mereka bukan guru negeri, bukan PNS, tapi mereka bisa dapat penghasilan ya layak lah begitu. Tapi ya sekali lagi berat juga. Kayak sekarang ini kan kalau nggak salah itu prasyarat lamanya mengajar itu kan kayak haji ini. Jadi semakin lama tambah tahun tambah lama. Kalau dulu mungkin 2 tahun guru itu sudah bisa mengajukan untuk ikut sertifikasi, sekarang kayaknya 9 atau 10 tahun. Wow. Jadi kamu harus sabar selama 9 sampai 10 tahun dulu untuk kemudian kamu dapat bisa uang segitu terus selama 9 untuk tahun. bisa dapat sertifikasi. Oh my god.
Jadi ini kita belum ngomong ya di proses sertifikasi itu ribet juga. Bukan ribet. Apa? Kalau kita ngomong ada benar-benar ada upgrading nggak dari segi kemampuan guru dan lain sebagainya. Iya. Kadang aku juga ngelihat teman mereka yang sudah sertifikasi kadang ya not much different dengan yang belum. Sebelum. Malah kadang aku menemukan ini biasanya anak-anak yang guru-guru baru meskipun mereka masih mentah gitu ya. Tapi at least semangat mereka masih oke banget, energinya dan sebagainya untuk berbuat lebih gitu kan. Malah aku temukan di mereka-mereka yang masih muda-muda ini. Apa karena yang sudah tua-tua ini merasa cukup dengan segalanya, kayak aku merasa sudah memiliki ilmu, aku sudah lama di sini, aku sudah tahu cara mengatasi anak-anak yang seperti ini. Apa karena ke arah situ jadi mereka nggak mau upgrade? Ini kita agak spin off ya dari permasalahan yang tadi ya, tapi nggak apa-apa sih, menarik juga. Aku pernah sih ada teman yang ngomong gitu, tapi aku setuju juga dengan apa yang dia bicarain, bahwa sebenarnya pengalaman mengajar itu nggak bisa diukur dari seberapa lama kamu mengajar, gitu kan. Kalau misalnya kamu mengajar sekarang ini, kamu misalnya mengajar udah 20 tahun, tapi dilihat pengalamanmu nggak secara otomatis 20 tahun. Kalau kamu mengajar selama 20 tahun, tapi tahun kelima kamu udah merasa cukup dan nggak perlu belajar lagi, ya pengalamanmu 2 tahun. Pengalamanmu ya 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau kamu menganggap guru menjadi pengajar itu adalah sebuah ongoing self-development process, di mana kamu harus terus belajar dari waktu ke waktu, ya selama 20 tahun itu kamu belajar terus, kamu merasa nggak cukup, ya pengalamanmu 20 tahun. Tapi yang terjadi mungkin tak lihat banyak gitu sih. Guru itu ketika udah lama mengajar, ya biasanya egonya muncul. Aku ini udah lama loh jadi guru. Jadi apa sih yang kamu ngomongin gitu, hal-hal baru kayak gitu? I know better. Nah, gitu kan. Biasanya seperti itu. Mentalitas yang terbentuk kayaknya seperti itu. Jatuhnya kayak kayak senioritas, tapi kan kayak senioritas kan tidak mau digurui lagi kan. Sudah cukup, udah nggak ada pembaruan lagi di hidupku. Kurang lebih seperti itu lah. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya di sini sudah udah menjadi kebudayaan ya. Nggak bisa kayak guru-guru tua itu dibuat untuk upgrade terus kan agak susah. Ya, makanya kalau kita ngomong, kalaupun sebetulnya saya pribadi ya, kalau kamu tanya, aku pribadi, aku berharap banyak sih dari menteri yang sekarang ini, gitu kan. Kelihatan banget kalau dia memang he is revolutionizing education, Indonesian education sepertinya. Meskipun di sisi lain aku juga kadang optimis di sana sini. Bagaimana enggak kalau biasanya mereka yang udah senior sih, masa tukang ojek jadi menteri, gitu kan? Kita nggak usah ngomongin itulah. Tapi aku berharap banyak sebetulnya. Cuman kadang kalau melihat di realitas di bawah, bagaimana seringkali terjadi gagal proses menerjemahkan kebijakan dari atas itu, kadang agak pesimis juga. Nah, tapi ya itulah, transformasi itu kan memang lama. Iya. Transformasi itu memang lama. It take years. Sebelum kita bisa tahu hasilnya. Tipikal guru di Indonesia itu kan katanya mereka birokrat. Mentalitas mereka birokrat. Dan itu sebetulnya warisan mentalitas yang terbentuk di masa Orde Baru. Jadi guru-guru yang notabene pegawai negeri merasa kami ini petugas negara. Jadi mereka ya kayak pegawai, kayak gambaran pegawai kelurahan zaman dulu. Yang mereka, ini formal banget, dan bla 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 begitu kan. Mungkin sekarang masih ada atau mungkin banyak guru-guru yang mentalitasnya birokrat seperti itu. Nah, yang dibutuhkan sebetulnya itu adalah guru-guru yang bisa memposisikan seperti teman anak-anak. Meskipun tetap ada limitnya loh ya, ada batas-batas di mana mereka harus tetap, ya kamu guru, kalian siswaku. Tapi dalam beberapa situasi kita ini teman. That's good sebetulnya. Tapi kalau masalah kemudian, maksudnya apa ketika kemudian kamu masuk ke pembelajaran, ke materi yang di pembelajaran kemudian jadi nggak asik atau gimana? Sebenarnya itu sudah asik, tapi ketika mereka nggak ngedengerin dan aku marah gitu,
kayak aku negesin kalian, ayo, kalian itu bisa, ayo dengerin, ayo maju, ayo nyoba gitu. Mereka nggak kayak marahku itu nggak dianggap gitu loh, Mas. Jadi, aku salah ya terlalu deket sama mereka, jadi jatuhnya gitu. Apa aku kurang tegas dari awal gitu. Kayak mungkin karena masih bentar juga 2 bulan ya, kayak belum menemukan Jadi nggak bisa apa yang cocok ke mana gitu belum bisa cocoknya. sebetulnya belum cukup untuk menyimpulkan gitu menyimpulkan kan, cocok nggak sih untuk gitu. menyimpulkan nggak jadi guru. Tapi ya sebetulnya kalau learning while having fun itu juga that's not wrong, itu bagus. Iya, biar nggak Kalau nggak bosen salah ada mikirku. quotes itu yang bilang begini kan, actually we learn best when we laughed. Nah, jadi sebetulnya kita itu belajar paling baik itu ketika kita itu sambil ketawa, gitu kan. Iya Artinya sih. sambil seneng, gitu Iya. kan. Sambil seneng. Jadi bawaannya happy terus Iya, kan? bagus. Nggak mempeng. Cuman biasanya kan kadang kita ketika belajar tadi kok anak-anak kita tiba-tiba hilang interestnya gitu ya. Ya Nah mungkin itu masalahnya. ya mungkin cara membawakan pembelajaran lagi yang mungkin perlu di ini sih. Iya, Mungkin perlu di ini. Kan harus gini loh, Wi. belajar lagi Ya sih. ini sekedar kita sharing ya. Mm-mm. Aku itu pernah baca sih ya. Atau mungkin dapat dari mana gitu. Anak-anak kalau misalnya anak-anak kemudian nggak tertarik dengan belajar, itu kan ada beberapa kemungkinan. Either it is too hard, terlalu sulit, anak-anak itu nggak tertarik. Pembelajar itu nggak tertarik. Either it is too easy, anak terlalu mudah, anak juga nggak tertarik. Atau they find it irrelevant. Tidak relevan. Mereka mendapati apa yang mereka pelajari itu nggak relevan. Ini ngapain aku harus belajar ini? Loh, memang anak-anak bisa menyimpulkan itu? Ya, makanya tugas kita sebetulnya supaya membuat pembelajaran itu relevan. Ya macam-macam sih ya. Ada kalanya misalnya ada satu materi yang kita sudah ada di kurikulum dan kita harus ajarkan gitu ya. Kita rubah strategi mengajarnya dengan cara yang berbeda. Misalnya kan anak-anak udah hampir seharian di dalam kelas, kemudian kamu ngajar, kemudian kamu di dalam kelas lagi. Nggak kamu coba dengan cara lain, misalnya mengamati di luar atau bagaimana atau di ruang praktikum dan lain sebagainya. Otomatis kan ya mereka bosen kan. Mereka bosen. Kebanyakan kita itu kan ketika ngajar kita patuh banget dengan kurikulum ya. Nah, itu. Kita patuh banget dengan kurikulum. Padahal enggak juga itu. Muatan kurikulum itu kalau memang kelihatannya kok enggak nyambung banget dengan anak-anak. Enggak apa-apa. Kita enggak apa-apa, kita ajarin yang lain. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Contohnya begini ya misalnya. Di kelas 6 itu kan ada pembelajaran tentang globalisasi ya. Kalau dengan diterjemahkan ke bahasa mudah, anak-anak mulai diajak untuk mempelajari tentang dunia secara global gitu kan. Nah di situ kalau kita menuruti apa namanya kompetensi dasar yang di kurikulum, ya ngebosenin banget. Anak-anak harus tahu misalnya kayak topografi di Thailand, bukit tertingginya apa namanya, terus binatang-binatang langkanya apa aja. Apa juga relevansinya buat anak-anak? Apa? Hanya sekedar pengetahuan jatuhnya. Ya paling enggak mereka pasti blank lah. Ngapain juga aku harus belajar ini? Anak SD kelas 6 loh. Makanya kalau misalnya pengalamanku biasanya yang enggak sesuai enggak yang kira-kira jauh banget dari interest anak-anak ya tak tinggalin, tak eliminir gitu. Diganti dengan tapi harus ada gantinya. Harus ada gantinya yang lebih menarik. Misalnya kayak tentang kepedulian global. Aku hadirkan kepada mereka foto-foto yang menarik tentang apa kita berbagi perasaan apa sih, kita peduli pada hal apa saja manusia di dunia itu sekarang. Yang itu adalah tren-tren baik dan akan sangat keren kalau kamu menjadi bagian dari arus tren ini, gitu kan? Dan itu mereka lebih interest. Nah, yang terjadi adalah guru itu biasanya sangat patuh dengan kurikulum. Wes mau anak-anak interest kayak mau enggak kayak yang diajarin aja gitu. Emang mindsetku juga gitu, Cak. Gitu, padahal kan seperti Pak Nadiem itu kan sering kali dalam beberapa kesempatan aku ingat banget, dia sering mengatakan bahwa guru itu harus reflektif dengan kurikulum. Reflektif itu artinya apa ya? Harus dilihat, dikritisi kalau perlu. Yang nggak relevan nggak apa-apa, kita buang, kita ganti dengan apa yang lebih cocok untuk anak-anak, gitu kan. Berarti sebenarnya itu ya manfaat pembelajaran local wisdom, berbasis local wisdom.
Ya iyalah, contoh misalnya aku kayak kemarin kan ada misalnya pembelajaran kelas 6 itu tentang sejarah pasca kemerdekaan ya. Ya tetap itu penting itu. Anak-anak penting untuk tahu sejarah bangsanya gitu kan. Tapi tetap aku kaitkan dengan ini. Misalnya kayak anak-anak tak aja untuk mempelajari tentang pahlawan lokal. Di jalan, di style, itu kan ada beberapa pahlawan lokal kayak Samiran, terus Badrun, dan itu di sumbernya di internet nggak ada sama sekali. Tapi ada tugu-tugu di mana dia tempat mereka gugur tertembak. Itu tak ajak ke sana mereka. Nah, ini kan lebih relate. Iya, lebih lebih dekat, fun. lebih dekat juga dengan mereka, lebih fun, tak ajak bersepeda ke sana, bareng-bareng gitu kan. Enak kan? Mereka senang dan tetap tujuannya ke arah yang sama. Anak-anak belajar tentang sejarah bangsanya. Tapi mungkin yang setelah yang sana tadi selesai, and that is too far, tak ajak mereka ke hal-hal yang lebih relate dan lebih dekat dengan mereka. Dan itu mungkin itu prinsip yang mungkin bisa kamu terapkan dalam berbagai pembelajaran yang lain seperti itu. Tapi itu mungkin yang ya sebetulnya itu bukan hal baru loh Dewi itu sebetulnya. Konsep itu kan sudah lama, tapi kenapa kita masih belum banyak yang melakukan? Itu pertanyaan juga sih. Kalau dari pengalamanku ya, Kak, aku belajar di outdoor. Banyak kekurangan yang aku dapatin. Yang pertama, jam pelajaranku, aku merasa jadi lebih cepat. Jadi yang merasa 1 jam kan biasanya 45 menit atau 40 menit ya. Itu kayaknya baru jelasin dikit kok udah selesai gitu. Yang kedua, ketika keluar kelas mereka itu emang banyak sih yang ngikutin amati ini, tapi banyak juga yang ke kantin. Dengannya gitu. Jadi biasa, kan masih kecil. Mereka lolos ke kantin gitu ya. Iya, kan masih kecil karena pengawasan juga nggak banyak. Gurunya cuma 1, nggak bisa. Dan yang diawasin seluruh lingkungan sekolah. Jadi kan emang kayak pengawasan dari gurunya juga kurang. Jadi kayak emang fun, tapi kayak masih merasa kurang di situ sih. Oh iya, tapi sebetulnya juga kalau kasus kamu tadi kan juga nggak bisa dijadikan semacam patokan bahwa that's what gonna happen if you bring children out. Nggak bisa. Nggak mesti. Waktu itu kan kamu guru tamu gampangannya ya, akan berbeda ketika kamu sudah ada di sekolah situ, kamu jadi guru. Terus biasanya sih kalau misalnya mengajak anak-anak keluar gitu kan biasanya memang resikonya apalagi anak-anak kecil itu mereka bisa semburat gak karu-karuan tapi bisa dibuat kesepakatan dulu dengan mereka akan lebih mudah membuat sepakat dulu dengan mereka daripada ngatur mereka setelah mereka di luar itu akan lebih sulit. Itu salah itu sih aja sih kemarin itu emang mungkin itu ada seorang dia kayaknya anak lulusan kuliahan sih, anak Finlandia itu pernah ngomong di sebuah forum di Helsinki dan di situ ada banyak audiens di situ, dia ngomong ada beberapa prinsip yang dia kritik dari Finlandia, tempat negaranya dia sendiri, tapi kemudian dia kan memang melanjutkan studinya ke Jepang. Nah dari situ kemudian dia mencoba compare gitu kan, bahwa di Finlandia itu memang pertama learning has to be fun, terus kemudian mereka sangat longgar jadi kalau nggak salah loh ya dari yang tak tafsirkan, di sana itu misalnya sah-sah saja ketika seorang anak itu ketika guru tanya, do you feel like learning this? Apa kamu pengen belajar ini? No, I think I'm enough with this. I'm gonna learn something else. Itu nggak apa-apa. Di Finlandia? Iya, di Finlandia nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, itu yang dikritik salah satunya. Bahwa kalau belajar itu nggak dipaksa, itu kadang juga it doesn't work. Makanya yang disorot dia adalah Finlandia. Itu kan kalau nggak salah mereka ada di puncak itu 2016. Itu ada di top memang nomor 1. Tapi beberapa tahun kemudian mereka ada di 5 atau 7 besar ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka disalip oleh Jepang, Singapura dan sebagainya. Sementara dari pengalaman anak ini yang sudah di Jepang, belajar di situ tough, berat dari segi bebannya dan lain sebagainya. Terus dia waktu itu menarik. Dia tanya ke Kak Aden, do you think when I was learning English grammar, namanya kan dia Finlandia jadi bahasanya bukan Inggris. Do you think when I was learning English grammar it was fun? Oh no, sama sekali enggak. That's a hard work. Jadi belajar itu nggak harus fun all the time. Kadang memang kita harus dipaksa itu gitu loh. Dan kadang ketika mindset kita terlalu dihujani dengan paradigma baru bahwasanya belajar itu, ayo bagaimana kita belajar harus selalu menyenangkan. Ya memang kalau nggak menyenangkan terus, ya gimana dong? Nggak terjadi pembelajaran dong anak-anak. Tapi kalau fun terus, that's not good either.
Jadi kadang-kadang memang anak-anak perlu di-push bahwa ini useful buat kamu dan kamu harus belajar. Gitu. Berarti kan intinya sebagai lulusan A itu bukan berarti kamu sudah cukup. Itu hanya formalitas aja, kamu telah belajar itu. Tapi sebenarnya kamu harus terus belajar terus. Iya. Dan ini juga makanya kan ya oke lah, setelah kita ngobrolin tadi ngalor ngidul gak karuan tadi ya. Mungkin salah satu yang selama ini saya garis bawah itu adalah ini masalah kita di guru ini, di rekrutmen guru. Terus kemudian kalaupun anak-anak itu berhasil mereka duduk di bangku kuliah untuk yang mempersiapkan mereka menjadi guru, ternyata juga maybe not much they get, gitu kan. Itu juga yang menginspirasi aku akhirnya untuk aku pengen jadi dosen sebetulnya ini. Sebenarnya. Iya. Terus kenapa nggak jadi? Tapi ya ini sedang proses, sedang mencoba, sedang mencoba. Itu kan harus kuliah lagi dulu gitu untuk bisa ke sana. Dan salah satu yang terbesar yang memotivasi dan menginspirasi aku untuk ke sana adalah aku ingin menjadi bagian dari orang-orang yang akan mempersiapkan anak-anak muda ini untuk menjadi guru. Ya at least melalui sebuah penyadaran lah bahwa jadi guru ini bukan profesi sembarang loh. Dan kamu oke lah kalau kamu udah terlanjur duduk di sini untuk nanti kamu jadi guru, ayo kita sadari bareng-bareng bahwa it is a big thing. So prepare yourself. Iya. Or kalau enggak udah nggak usah deh, gitu aja. Daripada mending nggak usah sekalian. Karena ini something big, kamu mau menyiapkan generasi dan kamu harus serius ini. Itu aja. Itu aku pengen banget ada di situ, gitu loh. Ya mudah-mudahan bisa. Amin, semoga termanfaatkan nanti ilmunya kalau jadi dosen. Harus nih. Oke. Cukup. Udah lama banget ya? Lama banget pembahasannya. Kalau kamu jadi guru, pikirin dulu. Iya. Kalau cuman nanggung-nanggung nggak usah deh. Kalau cuman alasan pengen dapat pekerjaan cepet nggak usah. No. Tapi kamu harus benar-benar sadar bahwa tanggung jawab kamu itu besar. Dan belajarnya yang benar di bangku kuliah itu. Artinya persiapkan benar-benar mental dan pengetahuan. Itu aja mungkin. Dengerin guys. Oke, bye-bye. Bye.